Ilmu Tafsir kelas 12 Bab 8 Corak Penafsiran Al-Quran oleh Khalid Masudi dan Imam Maksum. Yang pertama, Tafsir Tahlili. 1. Pengertian tafsir tahlili. Secara bahasa, lafaz tahlili berasal dari bahasa Arab halala yahlilu tahlilan, yang berarti menganalisa atau mengurai. Sedangkan secara istilah, tafsir tahlili adalah menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. 2. Kelebihan dan kekurangan tafsir tahlili. Di antara kelebihan tafsir tahlili adalah: 1. Merupakan tafsir tertua yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, aspek kebahasaan, sains, dan pengetahuan fikih. 3. Mudah mengetahui tafsir suatu surat atau ayat karena tersusun sesuai dengan tertib ayat atau surat dalam Al-Quran. 4. Mudah mengetahui munasabah antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. 5. Memungkinkan bagi mufassir menafsirkan semua ayat yang terkadang merupakan pengulangan dari tafsir tersebut. Adapun kekurangan dari tafsir tahlili adalah: 1. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran kurang mendalam. 2. Memungkinkan masuknya Israiliyat. 3. Subjektivitas mufassir sulit dihindari dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. 4. Terjadinya pengulangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang sama. 3. Contoh kitab tafsir tahlili. Di antara contoh kitab tafsir tahlili adalah: 1. Tafsir yang dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas. 2. Tafsir At-Tabari karangan Ibnu Jarir At-Tabari. 3. Ma'alim At-Tanzil karangan Al-Baghawi. 4. Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir. 5. Ad-Dur Al-Mansyur fi Taksir bil Maksur karya Imam Suyuti. 6. Al-Kasyaf karya Al-Zamashkashari. 7. Fathul Qadir karya Imam Syaukani. 8. Bahrul Ulum karya As-Samarqandi. Dan yang kedua, tafsir ijmali. Pengertian tafsir ijmali secara bahasa, lafaz ijmali berasal dari kata ijmala yang berarti menyebutkan sesuatu dengan global, ringkasan atau ikhtisar. Sedangkan menurut Al-Farmawi, tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan ayat-ayat dengan urutan ayat per ayat dengan uraian yang singkat, jelas, dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami baik masyarakat awam atau kaum intelektual. Kelebihan dan kekurangan tafsir ijmali. Di antara kelebihan tafsir ijmali adalah: 1. Mudah difahami dan lebih praktis. 2. Terhindar dari Israiliyat. 3. Dalam menjelaskan ayat, mufassir menggunakan arti atau makna kata yang dekat dengan makna Al-Quran dan tidak menjelaskan dengan menggunakan pendapatnya. Adapun kekurangan dari tafsir ijmali diantaranya adalah: 1. Penafsiran terhadap makna ayat sangat terbatas karena mufassir hanya menjelaskan makna ayat atau bahkan menyebutkan sinonimnya saja. 2. Penjelasannya juga terbatas. Contoh kitab tafsir ijmali. Di antara contoh kitab tafsir ijmali adalah At-Tafsir Al-Farid lil Al-Quran Al-Majid karya Dr. Muhammad Abdul Al-Mu'min. 2. Tafsir Al-Wadih karya Dr. Muhammad Mahmud Al-Hijazi. 3. Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Muhammad Hadan Ulwan dan Muhammad Ahmad Barmik. 4. Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz karya Abi Muhammad Abdul Haq Atiyah Al-Ghurandi. 5. Tafsir Al-Jalalain karya Jalal Al-Din Nasyuyuti dan Jalal Ad-Din Al-Mahali. 6. Mafatih Al-Ghaib karya Muhammad bin Umar bin Al-Husain Ar-Razi. 7. Anwar At-Tanzil wa Ar-Rad At-Ta'wil karya Abdullah bin Umar Baidawi. Dan yang ketiga, tafsir Muqarin. Pengertian tafsir Muqarin. Secara bahasa, lafaz muqarin berasal dari kata korona yuqrinu muqarinatan yang berarti perbandingan. Sedangkan secara istilah, tafsir muqarin adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan pendapat para mufassir pada ayat tersebut. 2. Kelebihan dan kekurangan tafsir muqarin.
Di antara kelebihan tafsir Muqarrin adalah memberikan peluang untuk bersikap toleran dan menghargai pendapat orang lain, mendorong mufasir untuk mengkaji berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta pendapat para mufasir lainnya. Adapun kekurangan dari tafsir Muqarrin adalah bagi para pemula akan mendapatkan kesulitan karena metode ini sangat kurang dapat menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di masyarakat. Lebih fokus pada perbandingan pendapat. Di samping itu juga tafsir ini lebih mengutamakan pada penelusuran terhadap tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran baru. Dan yang keempat, tafsir maudhu'i. Pengertian tafsir maudhu'i secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wadoi yang artinya masalah atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan secara istilah, tafsir maudhu'i adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama dalam suatu pembahasan. Kedudukan tafsir maudhu'i. Mufasir dalangan metode ini mampu memberikan suatu pemikiran dan jawaban yang utuh mengenai suatu permasalahan. Dengan metode ini pula, mufasir akan mampu menampilkan aspek-aspek baru dari ijaz Al-Quran yang selalu mengagumkan. Dengan metode ini pula mufasir mampu menolak dan menghindarkan diri dari kesamaranan dan kontradiksi yang ditemukan dalam ayat. Tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan mengumpulkan ayat-ayat memiliki kesamaan dalam beberapa surat Al-Quran. Di antara langkah-langkah yang dilakukan: A. Memilih dan menentukan topik yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. B. Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas topik yang sama. C. Menyusun ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul ayat. D. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun itu dengan penafsiran yang memadai dan mengacu kepada kitab-kitab tafsir yang ada. E. Menghimpun hasil penafsiran untuk mengisbat unsur-unsur yang asasi bertujuan utama dari surat. 2. Menafsirkan ayat dengan ayat dalam satu surat. Langkah-langkahnya adalah menjelaskan permasalahan yang terkait dengan surat dengan menyebutkan asbabun nuzul dan periode turunnya surat, baik makiyah atau madaniyah. B. Menjelaskan tujuan yang mendasar dari surat atau objek pembahasan yang terkandung dalam surat. C. Membagi surat dalam berbagai bagian. D. Mengikat setiap bagian atau petunjuk Al-Quran dengan tujuan utama dari surat. 4. Contoh karya tafsir maudhu'i. Di antara contoh kitab tafsir maudhu'i adalah 1. Al-Mufradat fi Gharaib Al-Quran karya Ar-Rohib Al-Asfahani. 2. Kashfu Al-Sarair fil Makna Al-Wujuh wa Asyabah wa An-Nadhahir karya Ibnu Al-Ma'ad. 3. Ta'wilu Mushkil Al-Quran karya Ibnu Qutaibah. 4. Amsalu Al-Quran karya Al-Marwati. 5. Akamu Al-Quran karya Abu Bakar Al-Jassos Al-Hanafi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.